Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Putri Nurmandoni. Saya dari jurusan Tarbiyah Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini kelompok saya akan memaparkan sedikit pembahasan dari makalah kami yang berjudul Kurikulum dan Pengembangan Kurikulum yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Sobirin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sobirin. Di sini saya akan mempresentasikan kurikulum dan pengembangan kurikulum. Hakikat kurikulum merupakan seperangkat pedoman yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan-tujuan dan perilaku yang diharapkan dalam kehidupan persekolahan. Kurikulum juga dapat diartikan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Next. Kedudukan kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam melaksanakan proses pendidikan, mengarahkan bentuk aktivitas pendidikan dalam tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan. Di samping kedua fungsi itu, kurikulum juga merupakan bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber atau memberikan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Lanjut. Fungsi dan peranan kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Yang keenam, fungsi diagnostik. Peranan kurikulum. Peranan kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peranan konservatif. Yang kedua, peranan kreatif. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Yang keempat, landasan teknologis. Pendekatan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, pendekatan dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan administratif, pendekatan akar rumput. Yang kedua, pendekatan dan sudut pandang pengorganisasian isi kurikulum. Ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran atau subjek, yang pendekatan interdisipliner, pendekatan struktural, pendekatan fungsional, pendekatan daerah, dan pendekatan terpadu. Yang ketiga, pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum dalam sudut pandang ini pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pendekatan berorientasi pada tujuan, pendekatan yang berorientasi pada bahan ajar, pendekatan yang berorientasi pada kegiatan belajar mengajar. Prosedur pengembangan kurikulum. Yang pertama, menemukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Yang keempat, mengevaluasi kurikulum. Sekian presentasi dari kami.
Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau pembuatan video yang kualitasnya kurang bagus, mohon dimaklumi. Itu tadi adalah sedikit pembahasan dari makalah kami. Kesimpulannya adalah kurikulum merupakan suatu pedoman pendidikan yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Sedangkan dalam mengembangkan kurikulum perlu adanya landasan, pendekatan, dan prosedur atau proses. Baik, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.